Akhir paruh pertama abad ke-18 menjadi tahun-tahun yang penuh kegemparan di Pulau Jawa. Jatuhnya perdagangan rempah-rempah serta persaingan yang kian ketat dengan EIC membuat VOC harus memutar otak demi terus dapat mengalirkan pundi-pundi keuangan. Kegusaran VOC kian bertambah dengan melihat semakin banyaknya imigrasi dari Tionghoa yang keberadaannya semakin berpengaruh terhadap perekonomian di Jawa. VOC khawatir keberadaan mereka dapat menjadi ancaman baru bagi monopoli perdagangan VOC di Jawa. Ya pemirsa, video kali ini bercerita tentang geger pecinan yang mana etnis Tionghoa dibantu dengan pribumi Jawa melawan VOC. Sebelumnya Anda bisa menyaksikan video saya yang berkaitan dengan topik kali ini, yaitu Amangkurat II mengkudeta ayahnya sendiri Amangkurat I, di mana di situ ada tokoh bernama Trunojoyo. Video tersebut berjudul Trunojoyo Mencengkram Mataram. Jangan lupa untuk terus mendukung channel saya supaya semakin berkembang dengan cara tekan tombol subscribe. Terima kasih. Sentimen VOC terhadap imigran Tionghoa ini kemudian membuat VOC mulai tahun 1738 Masehi memperketat kebijakan imigrasi terhadap para imigran dari Tionghoa. Razia terhadap imigran Tionghoa liar juga mulai marak diadakan. Mereka yang tidak dapat menunjukkan surat izin secara lengkap akan dideportasi. Banyak orang Tionghoa menjadi bulan-bulanan VOC dan pungutan liar menjadi hal yang marak ditemui. Selain ini, muncul rumor yang sangat menggelisahkan bahwa para imigran yang dideportasi akan dibuang ke tengah laut oleh VOC. Puncak ketegangan tersebut yaitu pada peristiwa pembantaian besar-besaran terhadap orang Tionghoa di Batavia pada tanggal 10 Oktober tahun 1740, di mana diperkirakan terdapat lebih dari 7.000 orang yang tewas. Orang Tionghoa yang selamat kemudian bersatu dan mempersenjatai diri untuk melakukan perlawanan terhadap VOC. Perlawanan digencarkan dari Batavia dan bergerak melalui pesisir Jawa menuju wilayah Mataram di bagian tengah Jawa. Pemimpin mereka yang terkenal yaitu Kapitan Sepanjang dan Singseh. Perlawanan etnis Tionghoa ini mendapat simpati dari orang Jawa yang sama-sama menaruh kebencian terhadap kesewenang-wenangan VOC, termasuk di dalamnya yaitu Raja Mataram Pakubuwono II pada bulan Agustus 1741 yang menyatakan dukungannya demi mengusir VOC dari tanah Jawa. Perang semesta yang digencarkan pasukan koalisi Mataram Tionghoa ini bahkan sempat memojokkan VOC hingga pertahanan mereka di Semarang. Tapi sayangnya koalisi tersebut tidak bertahan lama. Arah angin pertempuran yang berubah menjadikan Pakubuwono II pada akhir Desember 1741 terpaksa memutuskan koalisinya dengan pasukan Tionghoa dan berbalik malah bekerja sama dengan VOC. Meskipun demikian, pemberontakan tetap tidak mereda karena banyak orang Jawa dan bangsawan Mataram yang tetap setia berjuang bersama orang Tionghoa untuk melawan VOC. Salah satunya yaitu Patih Notokusumo
yang memilih untuk meninggalkan keraton. Orang Jawa yang memberontak merasa kecewa dengan sikap Pakubuwono II yang dianggap sudah ingkar janji terhadap perjuangan melawan VOC. Dalam kebudayaan Jawa, kata-kata seorang raja dianggap sebagai sebuah sabda yang harus dipatuhi karena posisi raja sebagai wakil Tuhan di dunia, sehingga seorang raja harus berhati-hati dalam mengambil setiap keputusannya. Seorang raja yang mengingkari kata-katanya sendiri dianggap sudah kehilangan legitimasinya, sehingga sudah tidak dapat lagi dianut perintahnya. Pasukan koalisi Jawa Tionghoa ini terus mengobarkan perlawanannya. Kali ini tidak hanya terhadap VOC saja, namun juga terhadap Kerajaan Mataram yang telah bersekutu dengan VOC. Pada bulan Juni 1742, pasukan koalisi mulai melakukan serangan menuju ibu kota Mataram di Kartasura. Pada tanggal 30 Juni, mereka berhasil memasuki kota Kartasura dan mengepung benteng istana Keraton Kartasura. Sunan Pakubuwono II yang sudah terkepung kemudian melarikan diri melalui belakang keraton. Sunan bersama rombongan disertai Kapten von Hohendorf dan para prajurit VOC yang tersisa bergerak menuju Magetan untuk menyelamatkan diri dan menggalang kekuatan kembali. Orang Jawa menandai peristiwa tersebut dengan Condro Sengkolo Pandito 6 Angoyok Jagat. Pasukan Jawa dan Tionghoa yang telah menguasai Keraton Mataram kemudian mengangkat seorang raja baru, yaitu Raden Mas Garendi, dengan bergelar Sunan Amangkurat V. Dia merupakan putra bungsu dari Pangeran Teposono dan cucu dari Amangkurat III. Dia juga mendapat julukan sebagai Sunan Kuning atau Chunling yang artinya bangsawan tertinggi. Julukan tersebut juga diperoleh karena keberadaan pasukan dari Tionghoa yang berkulit kuning. Sayangnya, kemenangan Sunan Amangkurat V dan pasukan Jawa Tionghoa ini tidak berlangsung lama. Pakubuwono II bersama VOC segera menyusun kekuatan demi membalaskan kekalahan mereka. VOC juga memanfaatkan pasukan Madura di bawah Cakraningrat IV yang memiliki dendam pribadi terhadap Mataram untuk menyerbu Keraton Kartasura. Kini pasukan Jawa dan Tionghoa di Kartasura harus bertahan dari serangan yang datang dari dua sisi, dari timur oleh pasukan Madura dan dari arah Semarang oleh VOC. Pada tanggal 26 November 1742, pasukan Madura berhasil menyerang pertahanan Jawa dan Tionghoa di Kartasura, sehingga pasukan Sunan Amangkurat V tersebut harus mundur keluar keraton. Meskipun demikian, perlawanan pasukan Jawa Tionghoa terus dilancarkan secara sporadis hingga akhir tahun 1743. Pada bulan Desember tahun 1743, Sunan Amangkurat menyerahkan diri kepada VOC setelah sebelumnya terpisah dari para pemimpin pasukannya. Selanjutnya, sisa-sisa perlawanan pasukan Tionghoa dan Jawa ini berangsur-angsur berhasil dipadamkan oleh VOC. Setelah berhasil menguasai kembali keraton di Kartasura, Sunan Pakubuwono II memutuskan untuk tidak memperbaiki keraton yang telah hancur tersebut. Bagi kepercayaan masyarakat Jawa, keraton yang telah jatuh ke tangan musuh menjadikannya kehilangan wahyu atau kesakralannya, sehingga keraton meski dipindahkan di tempat yang baru. Untuk diperlukan tersebut,
maka diperintahkanlah Tumenggung Hanggawangsa, Tumenggung Mangkuyuda, Van Hohendorf untuk mencari lokasi pembangunan keraton yang baru. Akhirnya dipilihlah sebuah lokasi yang berada di sekitar 20 km ke arah tenggara dari Kartasura ini, yaitu tepatnya di Desa Solo. Lokasi tersebut berada tidak jauh dari Sungai Bengawan Solo sehingga sangat strategis untuk arus-arus perdagangan. Sebelum dibangun keraton, daerah tersebut merupakan milik seorang lurah bernama Ki Gede Solo. Setelah pembangunan selesai, Sunan Pakubuwono II mulai menempati istana barunya pada tanggal 9 Februari tahun 1746. Peristiwa Boyong Kedaton atau perpindahan dari ibu kota lama di Kartasura menuju Keraton Surakarta diadakan secara megah dengan disertai berbagai iring-iringan. Keraton baru tersebut diberi nama Surakarta Hadiningrat. Dalam bahasa Jawa, Sura artinya keberanian dan Karta berarti makmur. Nama tersebut membawa harapan agar Surakarta dapat menjadi tempat yang makmur dan melahirkan para pejuang pemberani dari bangsa dan negara. Meskipun demikian, kembalinya tahta Pakubuwono II di Mataram atas bantuan VOC bukanlah sesuatu yang diperoleh dengan cuma-cuma. Sebagai kompensasinya, maka Pakubuwono II harus menyerahkan sebagian besar kekuasaannya, terutama terhadap wilayah pesisir. Selain itu, pengangkatan patih dan bupati utama keraton harus melalui persetujuan dari VOC. Campur tangan VOC dalam urusan pemerintahan tersebut secara praktis menandakan bahwa sebenarnya kerajaan Mataram telah kehilangan kedaulatannya. Namun bagaimanapun Sunan Pakubuwono II sadar bahwa kekuasaannya sekarang membuatnya berada dalam posisi yang tidak dapat menolak kontrak VOC. Demikianlah cerita singkat tentang geger VOC, yang mana etnis Tionghoa yang berada di Jawa dibantu dengan orang-orang Jawa untuk melawan VOC. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan nama, gelar, tahun maupun perbedaan versi, saya haturkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam Rahayu, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.